Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Bisa Trading. Hari ini kita akan membahas mengenai entrian kita di tanggal 21 April teman-teman yang berhasil take profit hingga 500 pips ya. Jadi di sini saya akan jelaskan kenapa saya entry buy XAUUSD di hari itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang yang belum masuk ke Telegram official kita ya, boleh langsung masuk ke Telegram kita. Linknya ada di deskripsi teman-teman. Di sana saya akan sering berikan ya informasi-informasi dan juga outlook gratis, dan ya terkadang saya juga berikan signal-signal gratis juga untuk teman-teman. Jadi langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya teman-teman ya. Dan teman-teman kalau merasa ya channel ini bermanfaat, teman-teman boleh like, comment, dan subscribe, share ke teman-teman yang lain yang juga belajar trading ya. Jadi untuk hari ini teman-teman kita akan membahas mengenai entrian kita di tanggal 21 April. Kita ada entry buy teman-teman ya. Jadi sebelum kita entry biasanya saya akan melihat fundamentalnya atau market drive-nya teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan dari hari Senin itu ya harga emas rally karena satu faktor teman-teman ya. Di sini harga emas rally sampai area 3.385 di sesi Asia. Kalau kita lihat kenapa harga emas bisa rally, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada news ya mengenai ketegangan ya dan juga eskalasi di perang dagang teman-teman, serta beberapa mention US dollar yang melemah teman-teman. Kalau kita cari ke bawah ya teman-teman akan melihat beberapa data ini positif untuk harga emas rally sebenarnya. Jadi kita tidak bisa melawan sentimen teman-teman. Sentimen itu adalah teman. Selain tren itu adalah teman, sentimen juga adalah teman-teman ya. Jadi teman-teman wajib respect sentimennya. Kalau teman-teman lihat ke bawah sini ya, dolar mengalami pelemahan karena eskalasi di perang Timur Tengah serta eskalasi juga di perang dagang ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dolar Singapura menguat ya atas dolar AS ya, ini juga buruk untuk US dollar ya. Terus kita cari lagi teman-teman ya di sini ya, berharga ya emas mencapai rekor tertinggi di tengah kekhawatiran perang dagang dan pelemahan dari US dollarnya ya. Terus teman-teman lihat juga di atas ini ada forex ya. Dolar jatuh karena independensi Fed terancam oleh Trump. Ya ini merupakan sentimen positif ya terhadap harga emas. Jadi harga emas bisa rally teman-teman. Ya jadi sebelum teman-teman entry pastikan teman-teman paham dulu fundamental ya di hari itu bagaimana, ya sentimen di hari itu bagaimana. Apakah emas akan lanjut rally atau emas akan lanjut turun. Segampang itu ya teman-teman ya. Dan untuk informasinya itu ada di Bisa Trading Corner ya. Ini khusus untuk teman-teman yang bergabung ke Bisa Trading Corner. Ya teman-teman bisa chat admin yang ada di grup kita bagaimana cara akses ke channel ini ya. Dan pastinya ya di tanggal 21 itu kita juga sudah ada call XAU USD buy teman-teman. Ya kalau teman-teman lihat di tanggal 21 ya kita ada area pantau ya di sini teman-teman ya. Ini adalah area pantau kita ya hingga area sini. Kenapa ini menjadi area pantau pertama kita dan area pantau keduanya ada di sini ya? Biasanya kalau market sedang mengalami tensi seperti ini teman-teman ya, ini pullbacknya nggak akan jauh banget ya, at least paling rendah tuh di sini ya. Tetapi kalau misalnya tensinya cukup tinggi, maka area 3.374 sampai 3.370 ini sudah menjadi area yang cukup kuat untuk membuat harga emas rally kembali teman-teman ya. Makanya di sini kita call ya XAU USD buy di 3374 3371. SL-nya memang cukup agak dalam teman-teman. Kita SL-nya di sini ya, di sini ya 3366 di sini ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan ya, kalau kita perhatikan lebih detail lagi di sini ada area structure ya. Pahami bahwa kalau misalnya market sedang mengalami gejolak yang tinggi, volumenya naik teman-teman, range-nya juga akan naik. Teman-teman tidak bisa paksakan idealisme teman-teman itu untuk SL 30 pips. Ya pahami, kalau teman-teman paham dengan structure market ya, volume harga, teman-teman tahu kenapa kita SL-nya cukup jauh di tradingan kali ini teman-teman, karena kita respect ya volume pada market ya di sesi Asia menuju sesi London. Ketika teman-teman sudah entry ya di sini ya, kita lihat target profitnya di mana ya. Target profitnya sudah pasti di all time high yang terbarunya, karena kalau teman-teman perhatikan di sebelah kiri ini adalah all time high sebelumnya teman-teman ya. Harga sudah di break ya. Di sini target kita adalah all time high selanjutnya. Ya cara tradingnya gimana? Setiap 100 pips maka kita akan trailing ya. Jadi ketika teman-teman sudah dapat ya area entry-nya di sini ya, targetnya itu kita di 500 pips teman-teman di sini ya, di sini ya. Nah, ketika teman-teman lihat ya
The power of sentiment itu benar-benar nyata teman-teman ya, bahwa harga bergerak berdasarkan sentimen. Dan ini kalau teman-teman hold ya ke 3.500 itu possible ke sini ya. Teman-teman bisa dapat sekitar 1000 pips ya di sini. Nah, ya. Karena saat itu ya keadaan market sangat bergejolak teman-teman. Jadi ya sangat possible untuk teman-teman hold sampai all time high tertingginya. Ya teman-teman tinggal trailing aja ke atas seperti itu. Ya, pahami juga ya teman-teman ya. Cara entry saya ini sebenarnya adalah cara entry yang mudah. Kita entry di support ya, kita take profit di resistance. Ya kalau teman-teman tanya kenapa kita bisa dapat profit yang besar, jawabannya cuma satu. Saya mengerti dengan pergerakan secara higher time frame yang pertama, yang kedua saya mengerti pergerakan berdasarkan momentum dari fundamentalnya. Jadi kita nggak asal entry teman-teman, kita menyelaraskan antara fundamental dan juga technical. Ya, kalau teman-teman tahu fundamentalnya sedang kuat naik, ngapain teman-teman sell? Betul ya? Kenapa teman-teman harus sell? Teman-teman cukup cari area entry buy yang ideal aja, teman-teman hold aja udah sampai sentimennya berubah. Di sini kalau teman-teman perhatikan sentimen sudah mulai memudar. Kenapa? Karena ya eskalasi di perang dagang itu eh, turun ya, dan juga eskalasi di Timur Tengah juga mereda juga saat itu. Ya, semua datanya ada di Bisa Trading Corner. Ya, teman-teman cukup perhatikan saja bagaimana cara memanfaatkan sentimen-sentimen ini supaya teman-teman bisa take profit maksimal ya. Pahami juga teman-teman ya, selain tren kita juga wajib respect terhadap sentimen ya. Sentimen is everything bagi saya. Jadi kalau teman-teman tanya ya, sebelum saya entry apa yang saya lihat? Saya bukan lihat support resistance, saya bukan lihat tren, saya bukan lihat volume market. Yang pertama kali saya cek itu adalah sentimennya. Saya masuk ke news corner kita ya, terus di news corner saya lihat ini ya rata-rata pergerakan market itu seperti apa. Terus saya juga lihat di market information ya, recap market saat itu bagaimana. Oh ternyata ya eskalasi meningkat, jadi ini possible banget kita entry buy. Jadi kita entry buy-nya itu ya, kita transaksi itu tidak asal-asalan teman-teman, dan semuanya sudah saya berikan ya di Bisa Trading Corner ya. Di sini jelas kok teman-teman ya strateginya ya, dan setiap ya harga naik kita call, setiap harga naik kita call ya, kita kasih tahu bagaimana cara entry dan outnya. Ya, selain itu teman-teman juga bisa mendapatkan ya webinar-webinar gratis di Bisa Trading Education. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kita punya Bisa Trading Education. Di sini lengkap teman-teman, ada e-learning ya. Sini adalah cara saya entry trading setiap hari. Ya, teman-teman bisa tonton aja. Ya, setiap videonya ada yang 11 menit, ada yang 15, ada yang 20, ada yang 30 menit ya, bervariasi. Ya, begitu teman-teman. Jadi target saya tetap sama ya, membuat teman-teman bisa trading mandiri ya, dan bisa profit mandiri. Ya, signal itu hanyalah bonus bagi kita teman-teman, dan kedepannya saya tetap akan berikan ya value-value yang sangat bermanfaat supaya teman-teman kedepannya trading lebih nyaman dan lebih tenang. Begitu. Ya, saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi evaluasi untuk teman-teman yang trading masih suka counter sentiment ya. Jadi tidak respect sama sentimennya, harga naik asal sell. Ya, tidak tahu ini market sedang bullish banget atau bisa kita entry sell. Walaupun teman-teman lihat di sini, ya kita coba lihat di sini ya. Di sini ada bearish engulfing. Rata-rata trader akan entry di sini lalu hold ya. Hold gila nih. Ya bakal hold gila karena ada entry, ada bearish engulfing. Tetapi apa? Target TP misalnya di sini deh ya. Harga lanjut naik teman-teman. Kenapa? Karena ya sebenarnya market itu lebih respect sama sentimen ya ketimbang garis imajiner atau ya pola-pola candlestick yang teman-teman pelajari. Ya itu penting ya. Penting teman-teman pelajari untuk apa? Memperkuat statement dan juga analisa teman-teman. Tetapi teman-teman juga perlu ya mengerti bahwa market ini tidak hanya bergerak berdasarkan support dan resistance candlestick saja. Ada makna di balik pergerakan market teman-teman. Begitu ya. So see you guys in the next video. Salam cuan, salam profit ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace.